Banyak anak memang degil. Anak-anak itu degil. Pastor Suwarno sering cerita. Pegangannya itu HP, tidak bayar uang sekolah. Sekali dihubungi orang tuanya di kampung sana, setiap bulan pastor saya kirim uang, tidak dibayarkan. Apa enggak degil? Orang tua bongkok di kampung cari uang untuk anak-anak ini. Jadi kontrol anak-anak kadang pusing mau disepak pantat. Orang tua setengah mati. Ajaran para paus pasca Konsili Vatikan II tentang pendidikan. Ensiklik Humanae Vitae Paus V. Cinta suami istri itu harus subur, membuahkan, berbuah dalam arti ditujukan kepada kebahagiaan dan kelahiran baru. Nah ini dia, kelahiran baru yang konsekuensi. Cinta suami istri itu harus bermoral, dalam arti suami istri mengetahui sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka terhadap satu sama lain, terhadap keluarga, masyarakat, dan Tuhan dalam skala nilai yang benar. Jadi terhadap anak-anak juga itu. Tinggal 3 slide. Paus Yohanes Paulus II itu kan menulis seruan apostolik familiaris consortium, mengabdi kepada kehidupan, yakni bahwa cinta suami istri harus bersifat subur, baik dalam arti terbuka kepada keturunan maupun dalam arti membuahkan kekayaan moral dan spiritual. Nah inilah yang tidak mudah. Tapi banyak orang tua, puji Tuhan, banyak orang tua Katolik sekarang ini itu benar-benar menghayati iman Katolik. Dan seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang tua sedih melihat anak-anak yang kemudian lepas. Inilah kemajemukan dalam gereja Katolik. Kemajemukan itu yang kemajemukan dalam gereja Katolik dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Majemuk, dan ini membuat kita juga kadang-kadang sedih melihat anak-anak kita ini. Tadi di dapur kami diskusi, bukan diskusi yang ngomong-ngomong awal pagi, ada teman yang keponakannya itu yang berpacaran, tidak bisa lepas-lepas, rupanya diguna-guna katanya. Padahal punya cewek di Bandung, punya cewek lagi yang ada di Pontianak, dia dipindah ke Singkawang. Bukankah itu kesempatan untuk lepas yang di Pontianak ini? Nggak bisa, karena diikat. Tahulah di luar sana ada pengikat-pengikatnya. Ya, bukan rahasia, kita nggak percaya barang-barang itu. Tapi orang lain menggunakannya. Ya, itu kadang-kadang tidak berdaya. Itulah tidak berdaya. Dan dididik orang tua. Betapa dulu saya mendampingi mami dan papi saya mengenal adik-adik itu. Papi saya marah. Kalau kau berani begitu, kau injak kepala abang, injak kepala bapak, injak kepala mami. Dua menit. Awas, gitu. Tapi memang seperti itu. Dan tidak mudah. Saya tahu banyak orang tua sedih, banyak orang tua yang melihat hal seperti ini pasti merasa sedih. Karena saya mengalami, orang tua saya mengalami ikut serta dalam pembangunan masyarakat, yakni bahwa keluarga bukan saja merupakan sel masyarakat yang pertama dan sekolah info masyarakat, tetapi juga mempunyai tugas dan peranan sosial kemasyarakatan. Inilah juga pendidikan dalam kemasyarakatan. Dan kita terus terang, kita orang Katolik itu sebetulnya orang-orang yang berkualitas karena pendidikan. Itu makanya orang takut. Padahal kita tidak buat apa-apa.
kita diam saja. Artinya kita hidup begitu, tapi karena kita berkualitas. Dan ini dari rumah, dari pendidikan anak-anak kita berkualitas. Kita menjadi seperti ini karena orang tua kita. Kita bersyukur. Ikut serta dalam hidup dan pengurusan gereja yang dibawa keluarga Kristiani harus membentuk diri sebagai gereja mini, gereja rumah tangga, eklesia domestika, gereja rumah tangga. Gereja itu artinya persekutuan umat yang percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi keluarga itu gereja mini, gereja rumah tangga, eklesia domestika. Mesti ada suasana Katolik dalam hidup. Dan saya tahu banyak keluarga yang mempunyai suasana hidup Katolik di dalam rumahnya. Dulu saya punya sahabat dari SD, sekarang sudah meninggal, rumahnya di sana Jalan Bekam, Tanjung Lupa, Kuramus Adi namanya. Dia aslinya orang tua juga aslinya orang sana Monterado. Kami sama besar di Singkawang. Lalu dia mendidik anak-anaknya. Nah, saya pernah menginap di rumahnya. Waktu makan, anak-anaknya gantian mimpin doa. Si Medi dan Rian yang kecil dulu. Sekarang dia tinggal di mana? Senangin apa namanya? Jalan ke sana. Aur di situ. Ada Rian di situ. Nah, dididik orang tuanya. Satu memimpin doa, sebelum makan baca kitab suci. Kalau dia memimpin doa, siapa namanya tadi? Medi membaca kitab suci. Habis itu makan bersama. Dari kecil, luar biasa anak itu. Itu karena orang tuanya. Padahal dulu waktu kami kecil itu main jelakung. Tapi dah jadi orang tua masa kecil zaman gue pasti juga tapi tak dapat. Saya kan gara-gara tahu tak dapat. Itu ya masa kecil, tapi kan itu mainan gerak. Lalu itu serta dalam hidup dan pengurusan gereja ini tadi. Jadi benar-benar suasana di rumah itu menjadi suasana Katolik. Harus diciptakan suasana itu. Kalau enggak, siapa lagi? Di biara juga suasana sudah mulai luntur kan? Benar, saya ini orang yang bermulut jahat. Saya enggak peduli kalau sesuatu di biara itu enggak beres, saya ngomong. Perlu pembinaan itu. Misalnya sekarang di frater ada temannya itu sakit, enggak tahu. Saya pergi ke kamarnya, ketok pintunya, tanya sakit apa, perlu berobat enggak, perlu diantar makanan enggak. Itu dulu kami frater masih kekeluargaan itu perhatian satu sama lain. Sekarang kurang. Masa pemimpin duduk kaki di atas meja, gila sebenarnya. Nggak bisa. Jadi pendidikan sekarang ini runtuh, benar-benar runtuh. Nggak peduli. Saya pokoknya saya katakan. Sekarang saya tinggal di Pusupang, tapi di rumah saya ngomong. Misalnya ada frater terlambat, ada menulis di papan kemana? Terlambat makan, tidak dapat. Harus masak super mie. Saya bilang tidak bisa seperti ini. Banyak mangkok kecil di situ. Sisihkan, jangan orang yang makan belakangan makan sisa. Tidak sopan, tidak baik. Sisihkan di mangkok-mangkok kecil itu. Harus seperti itu. Kita menghargai satu sama lain. Ini butuh dibiara sekalipun. Nah, ini kita berbicara mengenai pendidikan.
Saya 10 tahun saya mendampingi frater dari seminar bunga dan seterusnya. Dan saya benar-benar minta maaf karena dididik dari rumah. Saya bilang masuk kapel tidak boleh pakai sandal jepit, jangan pakai kaos kobong, paling kurang kamu pakai kaos yang bergerak, sopan kamu menghadap kepada Tuhan. Maka saya dari rumah juga rewel. Memang ke pasar, ini kita ke gereja, sopan menghadap Tuhan. Ini bagian dari pendidikan, bagian dari pendidikan. Juga kepada para frater di awal, jangan pergi ke kamar mandi hanya pakai handuk yang dililit, di atasnya tuh itu hal-hal seperti itu juga bagian dari pendidikan kesopanan. Baik, tinggal 2 slide. Dan juga Presiden Paus Fransiskus Amerika sukacita kasih dokumen itu benar. Pentingnya hati nurani. Paus menyatakan hati nurani berperan penting dalam membuat keputusan moral. Penting sungguh-sungguh menjadi Kristiani. Paus mengajak semua anggota keluarga untuk secara baik menjalani kehidupan Kristiani. Seruan Paus ini banyak berisi tentang refleksi tentang Injil dan ajaran gereja tentang cinta kasih, keluarga, dan anak-anak. Paling akhir, pendidikan seks dan seksualitas. Anak-anak harus dididik soal seks dan seksualitas. Seks harus selalu dipahami sebagai berkat atas kehidupan baru. Nah ini dulu kecil itu anak kecil mandi dengan bapak. Kalau laki-laki mandi dengan bapaknya. Kalau ibu mandi dengan anak putri. Kan saya karena anak laki satu-satunya di rumah, saya itu papi saya mandi di sumur, tapi kan pakai celana. Nah ini kan bagian dari pendidikan seksualitas itu, bahwa anak itu mengenal suku-suku sebagai laki-laki, sebagai perempuan, itu harus disebut. Menerima semua orang. Gereja harus membantu keluarga dan mengerti ketidaksempurnaan mereka dan bahwa mereka dicintai Allah dan bisa membantu orang lain untuk mengalami kasih. Itu yang dari Paus Fransiskus. Amoris Laetitia, kemanisan cinta. Jadi kita harus saling menghargai. Maka kata terakhir sebelum kita tidur, hidup berkeluarga sangat kompleks sehingga kami para imam diajak untuk memahami kompleksitas hidup berkeluarga, memahami mereka. Saya ajarkan kepada para frater, kalau saya mengajar hukum perkawinan, kita tidak menikah harus memahami betapa kompleksnya kehidupan yang dialami oleh keluarga, sangat kompleks. Maka kadang-kadang tuh harus share satu sama lain. Saya kadang pikir gini, keluarga-keluarga yang bermasalah yang bukan bagian dari hidup kita, bukan bermasalah mungkin konflik atau apa itu, jangan datang kepada pastor. Maka ini ada pastoral keluarga, lebih memahami hidup berkeluarga. Mungkin nasihat itu lebih pas karena datang dari pengalaman. Kami para pastor mengalami, tapi dari pengalaman orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami benar-benar, maka saya usul sejak saya menjadi ketua komisi keluarga, saya usul supaya Bapak Ibu yang sudah pernah berjuang dan survive, itu yang kita ajak, kita rekrut menjadi anggota komisi keluarga supaya berbicara dari pengalaman, bukan berbicara teoritis, berbicara dari pengalaman, menuntun keluarga-keluarga muda dari pengalaman berjuang. Memang berjuang, mempertahankan keluarga itu berjuang karena memang kompleks kehidupan ini, kompleks. Kami sebagai imam mendengar terbuka. Saya bergaul dengan banyak orang, untung saya. Kalau saya cerita dengan Pak Purba dan Pak Sakar ini, Pak Mandiri,
Saya ini beruntung, mungkin Cina. Jadi saya juga komunitas teman-teman Chinese. Saya berbahasa Jawa, di paguyuban Jawa. Tidak ada orang Jawa, pastor Jawa yang mau menjadi moderator. Saya moderator paguyuban Jawa. Tidak ada yang Jawa kan bahasanya, dan saya Jawa. Dia orang Dayak dengan sendirinya. Dan memang jadi seharusnya masuk di kelompok sana, masuk di kelompok situ, masuk di situ, sampai di mana di KTP diresmikan. Nggak boleh pakai sengfu. Satu aja sebutannya sinfu. Nah, sengfu resmi tiap minggu. Ini hanya sinfu saja. Sinfu saja. Karena ini tadi. Tapi benar-benar kami para pastor seharusnya masuk dalam mana-mana supaya kita benar-benar masuk. Ya kita lelah, kami juga lelah. Malam-malam ada sinfu, mungkin antenna, besok lagi gitu. Tapi inilah jadi pastor, tempat sampah, tempat orang membuang sampah. Itu risiko menjadi pastor begitu. Tapi benar-benar pastor yang dekat dengan iman. Itu saya kira. Dan keluarga-keluarga juga kita membangun kebersamaan itu karena tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama akan benar. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Jika sempat ikan gabus, akan sempat makin bagus, dan akan sempat ikan lele, ikan seruak. Ya, saudara-saudari, karena kita bicara tentang pendidikan anak dan pendidikan anak itu luas, seperti yang dikatakan tadi, dan memang dalam dokumen gereja sebagaimana yang telah Pastor Francis ungkapkan, itu berbicara tentang pendidikan anak oleh orang tua dari berbagai aspek politik, lalu kemudian juga aspek afektif, dan juga tentu aspek relasi dengan orang-orang di sekitar, sosial. Ada banyak aspek. Salah satu di antaranya aspek pendidikan iman, dan itu yang merupakan sorotan kita di dalam pertemuan kita. Maka meski banyak usul yang disebut, tapi Pastor Francis selalu kembali kepada pendidikan iman itu. Dan mengapa orang tua mendidik anaknya, dikatakan tadi itu konsekuensi dari perkawinan, konsekuensi dari sakramen perkawinan. Dari seringkali juga saya singgung bahwa sebelum anak lahir, orang tua sudah berjanji bahwa nanti akan membesarkan anak, mendidik anak secara Katolik. Ya, dan itu kewajiban karena mesti sudah bicara sebelum anak itu dilahirkan. Benar tadi katakan konsekuensi dari anak Anda, maka tidak bisa tidak orang tua itu harus mendidik anaknya. Ya. Lalu apalagi tadi dikatakan berdasarkan nilai itu dari perkawinan itu diperteguh dengan diperkuat di dalam kanon atau hukum gereja. Jadi kanon yang tadi buku tebal berapa jilid Pastor Batas katakan, itulah aturan-aturan hidup orang Katolik secara yuridis dan hukum seperti itu. Sehingga ketika kita ada soal, ya kita bisa temukan jalan keluarnya melalui hukum kanon itu. Jadi sebelum ada hukum sipil, kita sudah punya hukum sendiri, hukum gereja, hukum kanon. Malah banyak hukum negara tiru dari hukum gereja, hukum kanon. Maka berbahaya dengan menjadi orang Katolik. Lalu tidak hanya sampai di hukum itu, dokumen apa ini
kanon, tetapi juga di dalam konsili-konsili, antaranya adalah konsili Vatikan kedua. Ya, sehingga dasar kekuatan mengapa orang tua mendidik anak itu selain dipertegas dari perkawinan, diperkuat lagi oleh kanon, dan kemudian gereja terus-menerus bicaranya melalui dokumen-dokumennya Vatikan kedua, tadi dikatakan juga Family Consortio, lalu kemudian Amoris Laetitia. Jadi kalau diterjemahkan secara lurus itu adalah kemanisan cinta atau cinta yang menggembirakan, sukacita cinta. Kalau seperti lagu Bapak tadi itu, di sini ada cinta, di mata ada cinta, di mulut juga cinta, di tangan ada cinta. Ya, jadi cinta itu adalah suatu sukacita. Kemudian juga pokoknya sejak dulu gereja selalu punya perhatian kepada keluarga. Dan tadi digariskan bahwa yang tidak bisa tidak orang tua mendidik anak itu tanggung jawab, termasuk pendidikan iman anak. Dan benar saya juga bilang begini, jangan tunggu anak besar baru anak dibaptis. Berarti orang tua tidak yakin dengan iman dan pilihnya. Berarti sama dengan tidak yakin dengan makanan yang dinikmati sendiri. Beri susu anak, beri segalanya anak untuk hidup anak, perlu ada kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu bekalnya mulai baptisan itu. Maka jangan tunda anak dibaptis. Yang kedua, kita harus realistis juga. Anak-anak sekarang itu banyak sekali pekerjaannya. Anak TK lebih padat acaranya daripada kita orang tua. Bangunnya jam 4, jam sekian langsung ke sekolah. Begini ada PR dari guru dan segala macamnya. Coba Anda bayangkan, anak dengan begitu banyak pekerjaan di sekolah, lalu kemudian kalau itu besar, gereja menuntut ikut pelajaran dulu, ikut kategori setahun. Ada kemampuan. Jangan menyesalkan anak. Ya, apa yang sudah harus diselesaikan waktu kecil, selesai. Jangan pernah tunda. Jadi cara pandang bahwa tunggu anak bebas begitu ya, tunggu anak berpikir, kalau itu tunggu anak berpikir baru makan, baru minum. Orang tua punya hak untuk menentukan tahu apa yang terbaik untuk anak, termasuk yang rohani. Oke, baik. Nah, itu sudah kita diantar untuk dokumen-dokumen itu nanti akan diperjelas dengan yang bagian nanti ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ngomong dari pengalamannya seperti itu. Lalu nanti pada akhirnya saya akan merangkum semua apa yang sudah menjadi pembicaraan kita sebagai buah untuk kembali. Baik, dan terima kasih Pak Wasud Aceh, terima kasih untuk kita semua dan tidak terpakai dan terbisa. Seperti ini. Karena nanti kan bahan-bahan ini memang untuk panitia dan panitia minta, tapi kalau Bapak Ibu mengendaki kan bisa jadi pakai flash. Lalu saya juga punya bahan-bahan juga mengenai hukum perkawinan juga ada di sini. Biasanya kalau di parti-parti itu khusus itu juga boleh ada hukum perkawinan. Kalau tribunal mungkin saya tidak berikan karena agak berat, tapi kalau hukum perkawinan itu bisa. Nanti di WA ya, nanti kita besok cowok tuh lawan SD SMP sudah di sana dan habis panti asuhan. kita kopikan di WA. Ada pertanyaan? Silakan. Jam kita masih 5 menit lagi, setengah 9, setengah 10. Oke, baik. Daripada hanya sekedar angkat-angkat atau berkhotbah, kita beri kesempatan yang sekarang angkat-angkat. Nanti setelah itu tidak ada angkat-angkat yang kedua. Jadi 1, 2, 3, 4 kita layani yang 4 orang. Itu ya dari Nawa. Nama saya Lukis dari Paroki Santo Cingabang. Saya mau bertanya dengan kasus atau pengalaman saya sendiri, Pastor. Januari yang lalu saya menghadiri pernikahan beda ajaran, namanya ini, antara
Ini yang satu Katolik, yang satu Protestan, diberkati oleh pendeta. Pastor juga hadir di situ. Nah, saya lihat pastor ini tidak ada partisipasi apa-apa, hanya melihat begitu saja. Nah, setelah ini selesai, saya ngomong dengan pendetanya. Kami di Katolik pastor, kami di Katolik pendeta, dan pastornya ada juga di situ. Ini perkawinan Katolik antara Protestan. Jadi pendeta itu mengatakan bahwa ini pernikahan secara ekumenik. Hal ini saya mendengarnya. Jadi saya agak mengganjal ini, makanya saya mau menanya. Berkaitan dengan penjelasan Pastor Marses tadi bahwa perkawinan itu bebas anak. Kemudian perkawinan itu konsensus dan kehendak bebas. Nah, mungkin juga mereka merasa saat ini dan terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, jangan kita mengetahui bahwa perkawinan ini bebas karena konsensusnya dah benar penuh secara bebas. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mereka ini sudah sama-sama dibaptis, tetapi satu dibaptis secara Katolik, satu dibaptis secara Protestan. Persoalan saya, yang saya tahu di Reformasi, bahwa ajaran Protestan itu hanya sola scriptura, hanya kitab suci. Ada sola fide, ada sola scriptura, ada sola Kristus, ada sola gracia. Tapi ini sola gracia. Mereka itu tidak mengakui adanya sakramen-sakramen, tidak mengakui magisterium, tidak mengakui tradisi. Sola scriptura. Nah, persoalannya, bagaimana kita tahu sah kalau dia dibaptis baik secara material maupun secara formal di adat, tetapi salah satu ajaran mereka yang sola scriptura saja, yang tidak mengakui tradisi suci dan magisterium. Padahal ini kan ajaran Katolik yang satu jadi satu kesatuan. Nah, kalau satu ajarannya seperti itu, kan artinya juga tidak sah. Walaupun peperadian tadi dikatakan bahwa secara formal maupun secara material itu mereka lakukan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau bagi Katolik ini tidak sah perkawinan ini, apakah ini bisa diberkati lagi nanti secara Katolik? Saya kira itu dulu, karena tak banyak ngantuk, tak mohon sabar kawan-kawan. Terima kasih. Oke, saya kira saudara pertanyaannya jelas, saya tidak perlu apa lagi, tinggal dijawab langsung saja. Saya bisa tambahkan ya, langsung. Pertama, pemberkatan oikumene. Ini dimungkinkan pemberkatan oikumene. Kemungkinannya bagi kita orang Katolik, konsensus itu adalah inti dari perkawinan. Konsensus itu inti dari perkawinan. Maka kalau tidak ada konsensus, tidak ada perkawinan. Jadi inti dari perkawinan adalah janji antara suami dan istri, itu intinya. Nah, maka dalam pemberkatan perkawinan oikumene dimungkinkan. Artinya seorang Kristen dan seorang Katolik perkawinannya bukan diberkati tapi disahkan mungkin di gereja Kristen, mungkin di gereja Katolik, tapi yang tampil di situ baik pendeta maupun pastor. Nah, karena inti perkawinan Katolik adalah konsensus, maka waktu kedua suami istri ini tadi
mengucapkan janji satu sama lain, itu harus pastor yang tampil, harus pastor yang menjadi saksi resmi perkawinan itu. Karena dalam gereja Katolik konsensus itu kan baru sah kalau diucapkan di paling kurang di hadapan 2 orang saksi, lalu saksi resmi gereja. Nah, saksi resmi gereja itu bisa uskup, bisa imam, bisa diakon, bisa awam yang mendapat katakanlah mandat dari baik pastor maupun uskup. Tapi karena intinya tadi adalah konsensus, maka pada waktu mereka mengucapkan janji satu sama lain di situ, yang tampil harus pastor. Nah, pendeta mau memimpin, mau haleluya, apa itu urusan pendeta. Tapi di konsensusnya harus pastor yang menjadi saksi resmi di situ. Itu namanya pemberkatan oikumena. Dimungkinkan begini Pak, kita ini kan masuk dalam kompleksitas kehidupan. Nah, kalau dua-duanya ngotot, yang Kristen ngotot, yang Katolik ngotot, sama-sama mau mempertahankan agamanya masing-masing, padahal ada cinta di situ antara mereka. Nah, ada fasilitas yang disediakan oleh gereja Katolik yang disebut dengan pemberkatan oikumena, tampil pastor dan pendeta. Nah, masalah bebas tidak bebas itu penyelidikan kanoniknya harus pastor. Penyelidikan kanonik itu kan fungsinya untuk tadi menemukan ada tidaknya halangan nikah. Nah, di sini bukan halangan tapi larangan. Kalau halangan itu diterobos, itu perbuatan itu tidak sah. Misalnya orang Katolik menikah dengan orang non-baptis dan tanpa dispensasi, perkawinannya tidak sah. Tapi orang Katolik menikah dengan orang baptis non-Katolik, bukan dispensasi tapi izin dari ordinaris wilayah. Kalau tidak ada izin, perkawinan ini sah tetapi tidak licin, artinya tidak layak, tidak pantas. Tapi sah, perbuatannya sah, tapi tidak layak, tidak sopan, tidak itu. Nah, itu dia. Jadi untuk melihat kebebasan, kehendak dan sebagainya itu pastor yang mengenai penyelidikan. Nah, memang kita menyebutnya Protestan. Protestan itu kan protes itu manusiawi. Situasinya kita tahu zaman tidak layak ya. Nah, mereka mau menekankan ajaran mereka itu menekankan sola scriptura, hanya kitab suci, sola fide, hanya iman, sola gratia, hanya rahmat yang menyelamatkan manusia. Itu urusan mereka, ajaran mereka. Mengapa? Untuk menekankan ajaran-ajaran ini. Tidak usah kita bertengkar, karena mereka tidak percaya lagi. Dari mana kamu tahu bahwa itu kitab suci? Kalau kita kan dari magisterium, dari leluhur saya yang mengatakan bahwa ini adalah kitab suci. Tapi ya tidak usah bertengkar, tidak ada titik temu. Saya kira ini dulu Pak. Jadi perkawinan oikumena namanya. Jangankan itu saya memperluasnya saja. Ada perkawinan yang disebut sanatio intradice. Sanatio intradice itu ini. Tapi ingat, yang paling penting adalah konsensus. Paling penting adalah janji antara suami dan istri. Nah, kalau orang Katolik tidak tahu karena apa, tapi karena terpaksa. Tidak tahu yang memaksa dia apa. Karena terpaksa harus menikah di KUA. Tapi mereka berdua itu sudah janji sendiri-sendiri. Hanya tidak bisa di gereja Katolik, di KUA. Nah, orang Katolik menikah di KUA artinya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menjadi muslim dan wajib. Lalu jadi perkawinannya sah karena ada janji yang diucapkan. Orang Katolik ini tadi tidak menikah secara Katolik, menikah di KUA. Supaya perkawinannya tidak sah secara Katolik, apa yang dibuat? Dia datang kepada pastornya, pastor,
Saya ini sudah terpaksa kemarin atau kapan di KUA dengan berlinangan air mata. Saya mau tetap jadi Katolik dan pasangan saya juga mengizinkan saya tetap menjadi Katolik. Dia yang terpaksa sejak kemarin. Nah, pastor mengecek, kamu benar-benar mau menjadi Katolik? Benar. Nah, kalau benar, udah pastor minta 2 dispensasi kepada uskup. Dispensasi perkawinan beda agama dan dispensasi dari forma kanonika. Karena orang Katolik terikat forma kanonika, tata cara perkawinan Katolik. Ini kan terpaksa dikawal. Kalau keluar dispensasi itu tadi beda agama dan forma kanonika, udah orang Katolik tadi dipanggil oleh pastor, Bu atau Pak, perkawinan Anda juga sah secara Katolik. Ini dispensasi dari uskup. Dicatat di gereja Katolik. Lalu yang kedua, perkawinan yang dilarang oleh gereja ialah pemisahan ganda. Pemisahan ganda itu dilarang oleh gereja. Pemisahan ganda itu ialah setelah disahkan di salah satu lembaga agama tertentu, lalu disahkan lagi di tempat lain, itu yang dilarang oleh gereja. Tapi gereja tutup mata. Tidak sedikit menikah beda agama di gereja, menikah beda agama di gereja. Muslim katakanlah di situ menikah, lalu pulang dia menikah lagi di KUA. Gereja bilang apa? Dilarang oleh gereja pemisahan ganda karena sekali disahkan sah. Apalagi dalam gereja Katolik. Nah, tapi kalau pihak lain melihat bahwa ini tidak sah, lalu mengesahkannya urusan dia. Tapi gereja Katolik melarang yang disebut dengan pengesahan ganda. Nah itu saya kira menjawab. Kalau tidak nanti besok kita lagi. Ini sudah paham. Karena ada yang lain juga masalahnya. Cukup sudah. Dua sakramen mereka. Baptis itu sakramen dulu. Baptis dan sidi itu kalau tidak salah. Tadi buat denominasi, banyak yang tetap dalam waktu dikit juga antara mereka ini berbeda tafsiran itu. Nah itu lagi gini. Maka dalam gereja Katolik hanya ada 2 syarat sahnya baptisan, yaitu materia dan forma. Materia adalah air, dan air artinya suatu cairan yang masih diakui umum sebagai air. Itu namanya materia. Formanya triniter. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ukurannya atau mengukur baptisan di gereja lain itu 2 tadi. Kalau baptisannya itu memenuhi 2 syarat ini, kita mengakui baptisannya sah, maka tidak perlu dibaptis ulang di gereja Katolik. Tapi kalau tidak dibaptis ulang, banyak urusan-urusannya dan urusan gini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Sah nggak? Tidak sah. Tapi gini, tidak mudah mengatakan. Kami para yuris itu artinya yang belajar hukum. Kami tidak merasa berkompetensi untuk menyatakan salah tidak salah. Harus para teolog yang harus mengkritisi ini sah atau tidak. Materia forma. Kami sih mengukur karena kami bagian hukum itu materia forma. Tapi rumusannya itu tadi aku membaptis engkau dalam nama Anak dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Itu urusannya para teolog. Itu. Jadi demikian dalam gereja Katolik. Nah, yang bukan itu tidak sah. Dan banyak sudah lebih dari 1.000 tapi urusan mereka. Baru-baru ini datang ke kami ada 3 intel menanyakan saksi Yehova. Saksi Yehova, apakah sesatan atau enggak? Kami tidak ada urusan dengan saksi Yehova. Karena bukan dalam lembaga Katolik. Tapi kalau ada misalnya ibu yang berbahagia
berbahagia atau siapa lagi yang berbahagia dan ajaran-ajarannya itu, nah itu kita bisa komisi teologi KWI yang mengkritisinya ini sesatan atau tidak, tapi urusannya Saksi Yehova jangan ikut campur urusan mereka. Nah kalau mengganggu keamanan urusan bapak-bapak, saya jawab itu waktu mereka datang ke Kuskupan. Nanti kalau kita bilang sesatan, nah nanti kita jadi bergaduh. Itu saja. Misalnya Sudah dua ya? Baru satu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan tadi kurang lebih mirip di situ, mungkin tidak perlu ditanya lagi. Atau beda semua? Beda ya? Ada bedanya sedikit. Pertama tentang masih konteks perkawinan, yaitu maaf saya Roberto Sugeng dari Santorini Ustaz. Jadi sakramen perkawinan itu yang saya pelajari, bahkan yang memberikan itu bukan para pelapis, tapi tadi disampaikan oleh Pastor bahwa yang konsensus antara calon suami istri. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, loh, berarti sakramen itu yang memberikan bukan pastor sebagai saksi saja, saksi gereja. Nah, apakah ada sakramen lain yang mewarnainya bukan dari tertabis selain perkawinan? Itu satu. Kemudian setiap perkawinan itu kan diumumkan minimal 3 kali di gereja. Yang mengetahui halangannya agar lapor kepada pastor. Sementara kita umumnya awam, itu halangannya apa itu kurang mengerti, sehingga nggak ada yang lapor. Saya rasa ini saja cukup. Terima kasih. Satu-satunya sakramen yang pelayannya itu bukan orang tertapis, hanya sakramen perkawinan. Jadi pelayan sakramen perkawinan adalah kedua mempelai itu. Nah, pastor itu saksi resmi gereja. Bahkan yang paling pokok adalah kedua orang saksi. Kalau dalam situasi darurat, saksi resmi gereja tidak bisa dihadirkan, paling kurang mereka mengucapkan janji di hadapan 2 orang saksi perkawinannya sah. Saksi resmi gereja bisa ditawar kalau situasinya tidak memungkinkan. Jadi yang disebut testis kualifikatus itu adalah saksi resmi gereja. Itu bisa diakon, bisa pastor, bisa uskup, bisa juga awam yang ada mandat itu. Itu saya kira. Kemudian pengumuman perkawinan ini, untuk apa pengumuman? Pengumuman itu sebetulnya pelengkap, tapi penting gini. Pastor bukan mengadakan penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik fungsinya tadi ialah untuk menemukan ada tidaknya halangan dan bisa tidaknya halangan itu dimudahkan dispensasi. Maka ada 4 pertanyaan kepada para calon nikah itu. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kehendak bebas. Yang kedua, hubungan famili. Yang ketiga, pengetahuan mengenai apa itu perkawinan Katolik. Yang ketiga, mengenai halangan-halangan tadi. Nah, walaupun para calon itu diambil sumpahnya waktu penyelidikan kami kan diambil sumpahnya supaya mengatakan kebenaran dan hanya kebenaran. Orang bisa menipu juga. Maka penyelidikan kanonik yang kedua itulah pengumuman. Jadi umat itu membantu pastor untuk kalau ada halangan nikah. Ada 12 halangan nikah, 4 halangan nikah. Kodrapi yaitu impotensi, usia, hubungan darah, garis lurus, sudah ada garis bawah, garis menyamping tingkat 2, kemudian 8 halangan nikah gerejawi. Nah, salah satunya halangan nikah kodrapi tadi adalah ikatan perkawinan terdahulu. Jadi siapa tahu umat mungkin ada yang ternyata dia
sudah ada mengaku nggak tahu, umat yang tahu. Lalu satu lagi, umat tidak wajib membuktikan. Yang membuktikan adalah pastor. Artinya kalau umat mengetahui adanya halangan, memberitahu kepada pastor, nggak usah bingung. Nanti pastor yang akan membuktikan benar tidak halangan itu. Itu pengumuman kita cukupkan dua ini. Ya. Selesai. Ini Bapak jelas kan? sudah cukup. Sudah jelas ya? Itu satu paroki kami. Pokoknya dengan ada halangan lapor saja. Nanti seperti apa halangannya, nanti pastor yang ya sekian halangan apa punya dengar lapor. Bagaimana? Jam kita ini sudah mendekati jam 10. Sudah melewati jam 9. Tetapi tadi kan kita sepakat semua yang akan tangan pertama itu harus dilayani. Sudah berapa yang dilayani? Oke. Ini kan kita masih di baru awal. Bapak Indra, Mas Batas, Anda selesaikan pertanyaan ya. Ya, dari Bapak itu ini. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pastor. Saya Manulang dari Montrado, Paroki Santo Monfort. Yang saya tangkap malam ini adalah bagaimana kita yang hadir ini nanti bisa mendampingi keluarga-keluarga ataupun secara khusus mereka-mereka yang akan menjalin hubungan keluarga pada saat KPP dan seterusnya begitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pastor tadi dari penjelasan Pastor Barses bahwa pernikahan itu adalah pernikahan sakramental begitu ya. Artinya pernikahan itu adalah suatu sakramen. Namun jika ada pasangan yang ketika sudah diberkati begitu lalu tidak ada hubungan biologis setelah pernikahan itu dan itu bisa kata pastor tadi diputuskan perceraiannya. Dalam bayangan saya bisa jadi setelah ada kasus misalnya diberkati lalu takdir berkata lain meninggal, itu bisa diputuskan pastor yang pernikahannya salah satu meninggal begitu. Artinya belum ada menjalani kehidupan tapi sudah diberkati begitu. Nah, kami juga supaya nanti bisa menjelaskan itu kepada di gereja, bagi keluarga-keluarga atau calon-calon keluarga, ada nggak pastor contoh-contoh lain selain karena mungkin kematian, selain itu apa yang bisa yang menjadikan suatu perkawinan itu bisa diputuskan sebelum adanya hubungan suami istri begitu. Yang kedua pertanyaan saya adalah saya ambil contoh pastor dari sebuah tempat di tempat kami. Ada seorang bapak, seorang ibu sudah menjadi sebuah keluarga, anak-anaknya lahir. Lalu ketika anak-anaknya ini lahir, salah satu dari orang tua ini sudah tidak peduli dengan anaknya. Padahal orang tua itu adalah pendidik yang tidak bisa tergantikan dan menjadi pendidik utama dalam iman anak ini. Nah, bagaimana hukum gereja melihat ini, Pastor, ketika salah satu dari orang tua itu sudah melepaskan tanggung jawabnya ketika anak-anak dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi anak-anak ini tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, malah hidupnya itu tak tahu entah kemana, dan bisa jadi ini yang akan mengakibatkan iman mereka itu nanti berpindah ke agama lain atau ke denominasi lain. Mungkin itu saja, mohon pencerahannya Pastor supaya juga menjadi bekal bagi kami. Terima kasih. Perkawinan itu kan sah kalau sudah disahkan. Artinya itu yang disebut ragum itu artinya perkawinan dua orang sama-sama dibaptis. Perkawinan beda agama tidak disebut ragum. Perkawinan yang disebut ragum adalah perkawinan seorang yang dibaptis dengan seorang lain yang dibaptis juga.
dan baptisannya sah, itu disebut ratu. Nah, kalau ada perkawinan berhenti hanya pada pengesahannya saja tanpa dilanjutkan dengan hubungan suami istri secara kodrati artinya dimungkinkan dari hubungan itu dimungkinkan kelahiran anak-anak, perkawinan seperti ini bisa